Bapa Surgawi, segala puji hormat kemuliaan bagimu. Terimalah sujud hormat kami di waktu dan harimu ini. Izinkan hambamu menyampaikan isi hatimu. Hambamu yang tiada apa-apanya ini. Kau pakai untuk menyampaikan sedikit isi hatimu. Sesuai judul yang kami pakai Bapak untuk bulan ini. Perkenanlah engkau menerima. Dan pakailah link Zoom Kingdom Family Indonesia ini. Kau sucikan, kau kuduskan. Tempat ini juga. Dan mulut hambamu. Agar namamu lagi dimuliakan. Perkataan untuk kemuliaanmu lagi dinyatakan. Dan bangunkanlah mata batinnya rohani kami. Agar seluruh kami Bapa, pengurus Kingdom Family Indonesia, bahkan saudara-saudara kami, dapat bergabung Bapa. Untuk bersama indahnya beribadah, memuji, menyembah, memuliakan Engkau. Pakailah lidah hambamu ini. Dan izinkanlah firman-Mu terukir dalam hati kami. Dan kami boleh Bapa mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpuji termulia Engkau Allah Bapa kekal selamanya. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Salam. Salam. Shalom, shalom. Haleluya. Kita masuk di minggu Advent, minggu pertama Advent, ya dalam penantian dan pengharapan kita diberi judul Bersiap sedialah menantikan kedatangan Kristus. Haleluya. Judul ini memang sederhana tetapi menantang kita untuk berpikir lebih kritis. Apakah yang dimaksud dengan bersiap sedialah nantikan kedatangan Kristus? Ada dua bahan yang kita mau telaah, kita mau menyampaikannya ya. Sesuai dengan kehidupan kita dalam dunia yang akhir-akhir ini, manusia selalu membutuhkan persiapan apapun. Mungkin kita ibadah pagi juga harus mempersiapkan kita pada saat ketika menyampaikan atau bertugas, ya kita pasti selalu mempersiapkan yang terbaik. Apalagi untuk hal yang rohani. Karena itu tidak ada perjalanan yang bisa dilakukan tanpa kesiapan. Betul ya Bapak Ibu ya. Nah demikian juga bahkan seorang tentara mau berperang dia pasti akan mempersiapkan peluru dan segala macam. Ya, jadi jika dalam kehidupan sehari-hari ya manusia harus begitu serius mempersiapkan diri untuk perjalanan duniawi ya atau apapun itu namanya. Nah, betapa lebih seriusnya ya seharusnya kita mempersiapkan diri untuk satu peristiwa terbesar ya dalam sejarah dunia. Ya, menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Sering disebut ini adalah hari Advent. Ya. Nah, yang sebenarnya Advent itu kan ya kita menanti ya dalam pengharapan. Nah, menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi peristiwa ini Bapak Ibu bukan sekedar catatan teologis atau topik pembahasan liturgi Advent. Ini adalah realitas eskatologis yang akan menentukan kekekalan manusia. Nah, itulah sebabnya kedatangan Kristus bukan hanya sebuah doktrin yang kita hafal ya di kelas katekisasi CD atau sekolah teologi, bukan hanya sebuah uh, pasal dalam pengakuan iman, bukan hanya tema yang kita nyanyikan di lagu-lagu Advent. Jadi kedatangan Kristus itu adalah harapan, ya, pengharapan. Karena dunia penuh kejahatan ini tidak akan berlangsung selamanya. Yang kedua adalah penghiburan. Sebab orang percaya tidak hidup tanpa arah. Ya,
Tuhan sedang menuntun sejarah menuju final yang pasti. Dan yang ketiga, panggilan untuk berjaga-jaga. Sebab kedatangannya akan tiba-tiba, tidak terduga, seperti pencuri pada malam hari. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, persiapan menyambut Kristus bukanlah persiapan satu hari, bukan persiapan semusim, tapi merupakan lifestyle, yaitu gaya hidup. Kita tidak dipanggil untuk menunggu dengan tangan terlipat, tetapi dengan hati yang sadar, jiwa yang berjaga, dan hidup yang berdisiplin secara rohani. Jadi dunia begitu serius merencanakan masa depan yang sifatnya sementara. Seperti apa Bapak Ibu? Pendidikan, karir, jabatan, investasi, bisnis, dan lain-lain. Ya, apalagi kesehatan ya, pakai asuransi dan segala macam. Maka alangkah ironisnya bila orang percaya hidup tanpa kesiapan akan sesuatu yang pasti datang dan berdampak kekal. Sesuai janji Allah ya. Jadi kedatangan Kristus bukan ancaman bagi orang-orang percaya, tetapi alam rohani yang terus mengingatkan kita untuk hidup dalam terang. Karena itu ketika kita masuk ke dalam pembahasan 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 6 ini, kita diajak bukan hanya untuk memahami teks tetapi untuk memeriksa diri. Apakah kita benar-benar hidup sebagai orang yang siap atau kita sedang hidup dalam kelalaian rohani? Ya. Jadi Bapak Ibu pendahuluan ini ingin membawa kita pada satu kesadaran penting. Advent adalah momen memeriksa hati, mengintrospeksi diri, ya, menata hidup dan kembali berjaga-jaga. Sebab Tuhan yang kita nantikan pasti datang. Nah, apa definisi dan pengertiannya Bapak Ibu? Yang dimaksud dengan bersiap sedia berarti hidup dalam kesadaran eskatologis, menolak rasa aman palsu, menjaga hati, iman, dan perilaku. Ya, dan yang kedua menantikan kedatangan Kristus. Sering disebut ini hari Advent, mengenang kedatangan Kristus pertama kali. Ya, saya sebut di sini inkarnasi ya. Lalu mempersiapkan diri untuk apa kedatangannya yang kedua kali. Dan kedatangan kedua Kristus untuk menghakimi dan memulihkan dan membawa umatnya ke dalam kemuliaan kekal. Dan yang berikut puncak dari rencana keselamatan Allah. Nah, inilah dasar Alkitabiahnya Bapak Ibu dari 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 6. Saya mengambil dari sini ya Bapak Ibu. Yang ayat 1 sampai 2 mengatakan kedatangan Tuhan tidak dapat dihitung atas diprediksi. Kita melihat Paulus membuka bagian ini dengan menyatakan bahwa tentang masa dan waktu kedatangan Tuhan. Ya, jemaat tidak perlu diajarkan lagi. Ini menunjukkan bahwa Paulus sudah pernah mengajarkan mereka secara mendalam mengenai eskatologi. Namun Paulus menekankan kembali bahwa tidak ada manusia yang dapat mengetahui kapan tepatnya Tuhan datang. Nah, gambaran yang dipakai adalah seperti pencuri pada malam hari. Ya, dalam budaya Yahudi kuno, pencuri biasanya bersaksi pada malam saat orang-orang sedang tertidur. Nah, Bapak Ibu, poin penting dari perumpamaan ini adalah tidak ada tanda pasti yang dapat dihitung untuk menentukan waktunya. Nah, kedatangannya tiba-tiba, tidak terduga dan tidak memberi kesempatan untuk mempersiapkan diri pada detik-detik terakhir. Kedatangannya diam-diam secara proses, tapi mengagetkan secara dampak. Tiba-tiba mengubah segalanya. Kita bisa melihat bencana yang terjadi ya. Jadi Paulus ingin menegaskan Bapak Ibu, siapa yang hanya mengandalkan perhitungan manusia akan tertipu.
Hanya yang hidup berjaga-jaga yang tidak tertidur, tidak terkejut ya. Ini paralel dengan ajaran Yesus dalam Matius 24 ayat 42 sampai 44 dan Lukas 12 ayat 39 sampai 40. Dan ini ayat yang ketiga Bapak Ibu, keamanan duniawi yang palsu. Paulus melanjutkan dengan gambaran tentang dunia yang berkata semua damai dan aman. Ungkapan ini menggambarkan mentalitas manusia yang merasa hidupnya stabil, terkendali, dan tanpa ancaman. Kepercayaan diri palsu, contohnya pada politik, ya, selalu mempolitisir kondisi dunia yang sedang baik, bangsa yang sedang baik, dia tidak suka, dia harus perlu dipelintir, ekonominya diacuk baru, ya, karena mengandalkan kekuatan manusia, merasa makmur, ya, teknologi luar biasa, dan berbagai sistem dunia. Nah, Paulus mengatakan bahwa justru pada saat dunia merasa paling aman, kebinasaan datang secara mendadak. Ya, seperti sakit kita ya, seperti tsunami atau untuk perempuan yang sedang bersalin, ya tiba-tiba aja kesakitan setiap kali orang melahirkan ya. Nah, jadi poin penting ini Bapak Ibu adalah bahwa kiamat bukan datang ketika manusia siap, tetapi ketika manusia paling terlena. Jadi dunia yang hidup tanpa Tuhan sebenarnya berjalan menuju kehancuran. Meskipun kelihatannya makmur ya. Dan Allahnya memandang, tersenyum, menangis, tertawa ya. Melihat kejahatan manusia di dunia ini. Jadi berikut keamanan tanpa Tuhan adalah keamanan semu. Ya, analoginya ya ya yang kita nggak bisa pungkiri adalah sakit bersalin lah. Setengah mati sakitnya ya. Ini saya menceritakan karena saya melahirkan normal. Di sini menegaskan bahwa kebinasaan ini pasti datang. Tidak bisa dihindari. Tiba-tiba terjadi ketika waktunya tiba. Hanya Tuhan yang tahu. Allah Bapa sang pencipta langit bumi. Yang maha dan mengetahui. Rahasianya ada pada beliau. Sang Bapa. Ya. Jadi tidak ada yang dapat melarikan diri dari momen ini Bapak Ibu. Ayat yang 4, orang percaya adalah anak-anak terang. Ya, Paulus beralih dari keadaan dunia kepada identitas orang percaya. Ia berkata, tetapi kamu, saudara-saudara, tidak hidup dalam kegelapan. Kegelapan dalam Alkitab berarti ketidaktahuan rohani, hidup dalam dosa, ketidakpekaan terhadap kehendak Tuhan, hidup tanpa arah ilahi. Nah, sebaliknya Paulus menyebut orang percaya sebagai anak-anak terang dan anak-anak siang. Bapak dan Ibu, saudara terkasih, ini bukan sekadar status, melainkan gaya hidup. Apa itu Bapak Ibu? Terang berarti hidup yang terbuka di hadapan Tuhan. Bukan munafik. Terang berarti kebenaran moral. Ya, menjauhi dosa tersembunyi. Ya, terang berarti kepekaan rohani, selalu sadar bahwa Kristus bisa datang sewaktu-waktu. Dengan identitas ini, Paulus menegaskan bahwa orang percaya tidak akan dikejutkan oleh kedatangan Tuhan seperti pencuri. Bukan karena mereka tahu waktunya, tetapi karena mereka selalu berjaga-jaga. Ingat Bapak Ibu, kita selalu berjaga-jaga dalam roh dan kebenaran. Dan ayat yang ke-6 perintah utama, jangan tidur tetapi berjaga dan sadar, bahwa ayat ini merupakan klimaks dari pemikiran Paulus. Sebab itu janganlah kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jagalah dan sadar. Tidur di sini bukan tidur fisik Bapak Ibu, melainkan ketidakpedulian rohani, hidup tanpa doa, larut dalam kesenangan duniawi, tidak memikirkan kekekalan, tidak peka pada dosa. Ya, jadi Paulus memberikan dua perintah penting ini adalah tadi berjaga-jaga, artinya tetap waspada secara rohani, hidup dalam pertobatan,
menata hidup agar siap bertemu Tuhan kapan saja, mengutamakan hal-hal yang bernilai kekekalan, menjalankan panggilan Tuhan dengan penuh tanggung jawab. Nah, yang kedua sadar, artinya tenang dan waras secara rohani. Tidak diinjak oleh hawa nafsu, amarah, atau emosi. Tidak mabuk oleh kesenangan dunia. Mampu mengendalikan diri. Ini yang paling sulit, mampu mengendalikan diri. Saya juga masih belajar ini. Dan fokus pada Tuhan, bukan pada distraksi dunia. Ya, Paulus menekankan bahwa orang percaya harus hidup aktif, bukan pasif. Kedatangan Tuhan bukan alasan untuk takut, ya, melainkan motivasi untuk hidup kudus dan bertanggung jawab. Jadi menurut 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 6, yaitu bahwa kedatangan Tuhan tidak dapat diprediksi, sehingga orang percaya harus selalu siap. Dan yang berikut, dunia hidup dengan rasa aman palsu yang menyesatkan. Orang percaya memiliki identitas sebagai anak-anak terang. Dan perintah utama adalah tadi, berjaga-jaga dan sadar. Hidup dalam kesadaran rohani setiap hari. Setiap hari mulut terus berkata-kata yang baik, berdoa dalam roh dan kebenaran, terus berjaga-jaga. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, ada 4 pandangan keliru yang sering muncul, lengkap dengan bantahan Alkitabiah dan analisis teologisnya. Pertama, masih lama kedatangan Tuhan, nanti saja bertobat. Itu sering dikumandangkan para hamba Tuhan. Ini adalah pandangan yang sangat berbahaya. Sikap menunda pertobatan berangkat dari keyakinan yang salah bahwa manusia bisa mengatur waktunya. Dulu pernah ya ada Bapak apa dulu ya, gembala itu di Bandung yang mengetahui tanggal berapa Tuhan datang, ya. Jadi orang yang berpikir demikian, Bapak Ibu, hidup dalam ilusi bahwa ia memiliki kendali penuh atas hidupnya. Jadi dia sudah mendoktrin bahwa mempernyatakan dirinya adalah Tuhan yang mengatur segala waktu dan hari. Namun Alkitab jelas berkata bahwa waktu kedatangan Tuhan tidak diketahui. Ya, Matius 24 ayat 36. Ia datang secara tiba-tiba seperti pencuri. 1 Tesalonika 5 ayat 2. Hari Tuhan datang seperti perangkap yang menjerat orang yang tidak berjaga. Lukas 21 ayat 34 ayat 35. Nah, secara teologis, pandangan ini menunjukkan ketidakmengertian tentang natur waktu ilahi, kairosnya Tuhan, ya. Nah, yang kedua, kesombongan rohani, merasa masih punya ruang untuk menunda. Ya, mungkin duitnya banyak atau apa, mungkin dia ngerti gitu ya. Nah, ini yang menyembah ilah-ilah lain. Dan yang ketiga lah sikap hati yang belum sungguh-sungguh menerima otoritas Tuhan. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, tandanya memang belum lengkap, jadi masih aman. Ya. Jadi kalau belum ada dicubit, kita punya ini masih rasa aman-aman aja. Ini adalah pemahaman eskatologi yang bercampur antara rasa ingin tahu dan spekulasi. Orang yang percaya bahwa tanda-tanda akhir zaman harus lengkap, ya harus lengkap dulu tuh. Semua air bah, air apa, semua datang dulu, dia baru percaya ya. Biasanya orang-orang begini jatuh ke dalam dan pasti dalam kesalahan ya. Ada 2 kesalahan. Yang pertama, menghitung tanda seolah-olah manusia dapat menentukan urutan kronologis dan akhir zaman. Dan yang berikut merasa aman karena menganggap masih jauh kedatangan Tuhan. Jadi memang teori yang salah. Padahal Yesus sendiri berkata, jika seorang berkata bahwa ia ada di sini atau di situ, jangan percaya, ya. Ini ada dalam kitab, nanti dibaca aja. Anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Itu udah ada pesannya tuh. Yesus menekankan ketidakdugaan, bukan urutan tanda. Artinya fokus utama bukan mengintip kalender kita yang ada sehari-hari ya, tetapi memelihara hidup dalam kesiapan setiap hari. Nah, banyak orang terjebak dalam teologi aman palsu. Saya katakan itu aman tapi palsu ya.
merasa bahwa karena tanda-tanda belum sempurna menurut analisa manusia, maka tidak perlu berjaga, tetapi mereka lupa. Tanda itu bukan untuk memprediksi, melainkan untuk mengingatkan agar manusia tinggal dalam kesadaran rohani. Nah, Bapak Ibu, yang penting percaya saja, tidak perlu hidup kudus. Ini sering juga ya, sekarang banyak sekali teori-teori yang mengelirukan jemaat ya. Namanya antikristus mungkin yang mengajarkan hal ini. Ya, salah satu pandangan paling merusak dalam kekristenan modern ini sekarang ada di zaman generasi Z yang sering mendengarkan kabar-kabar seperti ini. Sering dipengaruhi oleh hypergrace atas pemahaman dangkal tentang iman. Nah, Bapak Ibu, Alkitab menegaskan tanpa kekudusan tidak ada seorang pun melihat Tuhan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Hidup lama harus ditanggalkan ya, dibuang. Hidup baru harus dikenang. Jadi kalau kita sudah bertobat satu kali, bertobatlah selamanya. Ya, saya juga bertobat satu kali, bertobat selamanya. Penuh kewajiban tanggung jawab atas penebusan dosa kita semua. Nah, Bapak Ibu, iblis pun percaya Tuhan itu ada, tetapi ia tidak taat. Apakah kita sama seperti iblis? Tidak ya Bapak Ibu. Nah, secara dogmatis pandangan ini gagal membedakan justifikasi sama santifikasi. Ya, pembenaran oleh iman atau pembaruan hidup oleh Roh Kudus. Iman sejati selalu menghasilkan penobatan, Bapak Ibu, ketaatan dan gaya hidup kudus. Iman tanpa kekudusan hanyalah iman intelektual yang tidak menyelamatkan. Kesiapan bukan percaya, tetapi hidup dalam terang sebagai buah iman itu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dituntut bagi kita di masa Advent ini adalah mengintrospeksi diri dan membuat iman kita lebih aktif. Ya. Nah, kesalahan yang sering dialami para pelayan gereja, termasuk pendeta, saya dan saudara sekalian, kita semua, ya, dan termasuk guru-guru sekolah minggu dan pemusik, banyak orang merasa bahwa karena mereka aktif melayani, otomatis mereka siap menyambut kedatangan Tuhan. Padahal Alkitab menunjukkan bahwa orang yang bernubuat, mengusir setan, melakukan mukjizat, bisa ditolak Tuhan. Ya, pelayanan tanpa kekudusan hanyalah aktivitas kosong. Tuhan lebih memperhatikan karakter daripada kinerja religius. Ya, secara teologis pelayanan hanyalah buah. Ya, pelayanan kita ini Bapak Ibu hanyalah buah, bukan dasar keselamatan. Panggilan pelayanan tanpa kekudusan adalah kesiapan palsu, aktivitas tanpa inti. Ya, bisnis religius tanpa transformasi rohani. Jadi kita kalau bisnis harus mentransformasikan iman kita, religius kita kepada saudara-saudara kita. Kita nggak perlu takut untuk menyampaikan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Perkara dia percaya atau tidak percaya itu bukan urusan kita, tapi kita sudah menyampaikan hal itu. Itu urusan Tuhan Yesus, ya. Jadi pelayanan sejati lahir dari hati yang taat. Nah, ketaatan kita, kesetiaan kita, komitmen kita secara konsisten, itulah yang menjadi wujud tanggung jawab kita. Jadi bukan karena rutinitas yang mati ya. Jadi pelayan Tuhan yang sejati bukan sekadar sibuk, tapi sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan dan penyucian diri. Inilah saatnya hari Advent ini. Ya, tanda-tanda kedatangan Kristus, ya, tanda rohani, ya, ciri-cirinya mengaku mendapat wahyu baru. Ini sering juga mengaku Mesias kedua, mengajarkan Injil lain, menghilangkan keilahian Yesus ya. Saya nggak ingin meneruskan hal ini karena ini memang banyak nabi-nabi palsu sekarang yang sering di gereja-gereja, di mal-mal, di mana-mana menyampaikan teori kemakmuran ya. Ya, jadi misi gereja saja yang disampaikan gitu ya. Pemurtatan, ya, munculnya manusia dursila, antikristus ya. Jadi tanda moral dan sosial. Nah, kasih kebanyakan orang menjadi dingin,
Ya, jadi orang sekarang vertikal saja, tapi hukum kepada horizontal manusia itu tidak lagi. Inilah yang sering terjadi saat ini di gereja modern yang berada di mal-mal, ya. Jadi memang kita tidak boleh cepat melihat bagaimana megahnya gereja, bagaimana hebatnya menyampaikan firman Tuhan, bukan itu kriterianya. Tapi dia mengajarkan kebenaran, ya. Bapak dan Ibu, karakter akhir zaman, apa yang kita mau lihat? Mungkin kita pun sering melihat itu saat ini. Pertama, kebencian, kekerasan, warga rusak, tidak ada empati, kehidupan tanpa kasih. Ini yang sering terjadi saat ini. Ya, seperti zaman Nuh dan Lot. Ya, hedonisme. Ya. Tapi bukan berarti hamba Tuhan tidak boleh hidup bergaya, ya. Boleh, boleh bergaya. Boleh cantik, boleh ganteng. Gitu ya. Tapi rohani dia harus kudus, ya. Hidupnya harus kudus, perkataan, perbuatan, pikirannya harus kudus. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, tanda alam ya geopolitiknya perang dan kabar perang itu saja yang diberitakan di dunia ini. Ya. Jadi kita sekarang ini terancam oleh berita-berita media sosial, konflik global menjadi intens disampaikan dalam media sosial, membuat manusia semakin takut, ya, bukan lagi takut dan gentar pada saat kedatangan Sang Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita harus mengatakan berdoa terus agar bangsa kita bangkit, ya. Saat inilah saatnya mungkin bangsa bangkit melawan bangsa, tunjuk pada geopolitik internasional yang kacau, ya, kerusuhan etnis dan perang antar negara. Ini sudah terjadi Bapak Ibu. Bahkan dalam keluarga kita, ya, bisa saling membenci, ya, apabila kita tetap hidup dalam kebenaran, minimal terjaga, ya, jaga-jaga. Kelaparan, pandemi, gempa bumi, inilah saat ini terjadi. Lebih sering, lebih besar skalanya, semakin mendekati puncak. Ya, tanda spiritual dan okultismenya dahsyat dan kuasa gelap bekerja. Inilah yang sering saat ini. Dia tiba-tiba bencana seperti di Samosir, larinya ke bukit itu menanyakan kepada sang bapa, tapi kita nggak tahu siapa bapaknya. Jadi tanda kosmik menjelang akhir. Ya, kita lihat ya sering sekarang cuaca juga kacau, matahari gelap, bulan tidak bercahaya, ya, bintang jatuh, ini semua sudah dinubuatkan, ya. Ini sudah disampaikan para hamba Tuhan yang kemarin-kemarin. Pak Calvin, Pak Rafa sudah menyampaikan hal ini. Ya, memang akhir-akhir ini Jakarta juga diprediksi matahari gelap. Memang 3 hari ini selalu hujan deras, ya, tidak bercahaya. Jadi ini bukan hanya sekedar simbol, tapi tanda kosmik universal yang menandai masa tribulasi akhir. Nah, Bapak dan Ibu, tanda anak manusia tampak di langit. Ya, maka akan tampak tanda anak manusia di langit. Ini adalah puncak penantian gereja, Bapak Ibu. Seluruh dunia melihat kemuliaan Kristus. Orang percaya bersuka cita, orang fasik menatap sangkakala Allah dan kebangkitan orang percaya. Tuhan sendiri turun dari sorga dengan bunyi sangkakala Allah. Ya, ini adalah momen pengangkatan dan kebangkitan. Tanda besar menjelang penghakiman. Pertanyaannya, apakah kita sudah siap, Bapak Ibu? Katakan siap. Tergantung perkenan Allah Bapa. Ya, jadi ciri-ciri penyesat akhir zaman ini sekarang memang sudah terlihat tampak nyata. Ya, lanjut terus Pak. Jadi jadi kita melawan penyesatan Yesus sendiri bahwa tidak seorang pun tahu hari itu, termasuk malaikat. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai menegaskan bahwa kedatangan Tuhan seperti pencuri di malam hari. Orang benar berjaga, mau tidur berdoa dulu, bangun pagi beribadah, ya kita berjaga-jaga, mulut terus kita berkata-kata, jangan sesudah terjadi apa-apa di jalan kita sudah cilaka baru meminta pertolongan. Jadi persiapkan diri gitu ya.
persiapkan diri. Meskipun terkesan seolah tidak harus kelihatan terlalu apa ya, harus masuk ke sini dulu, enggak. Di jalan kek di mana aja doakan tuh semua orang-orang agar bertobat. Yang di jalan suka maki-maki didoakan, suka tawuran, bullying itu didoakan. Walaupun kita tidak melihat orangnya, kita berdoa, Roh Kudus bekerja, ya. Jadi saya hanya menyampaikan jangan menempatkan pengalaman pribadi di atas otoritas Alkitab. Ya, padahal Alkitab adalah yang paling kanon final, ya. Jadi kita nggak boleh pengalaman pribadi ini karena kita merasa dikaruniai segala macam, terus kita merasa seperti Tuhan, ya. Itu tidak boleh seperti itu. Dan yang berikut Bapak Ibu tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, yang mengakui dirinya sendiri. Itu ya. Selalu memutarbalikkan identitas Yesus. Ya kan? Kita melihat tuh banyak. Saya beberapa kali pergi ke gereja itu, ya. Ini adalah doktrin inti kekristenan Bapak Ibu. Siapa yang menolaknya dianggap anti-kristologis dan masuk kategori anti-Kristus. Menurut Yohanes itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mengajarkan Injil yang berbeda, sekalipun malaikat dari surga mengajar Injil lain, terkutuklah dia. Injil lain itu sekarang banyak berdasarkan Alkitab. Saya kemarin tertegun mendengar Bapak siapa ya namanya, Bapak Huta Barat. Dia mengatakan banyak sekarang katanya pengkhotbah menyampaikan Injil Kristus, tetapi dia maksudnya adalah berbeda. Dia giring itu jemaat untuk mendoktrin mereka adalah bahwa Yesus itu bisa sebagai patung yang mereka sembah. Jadi sudah banyak kekeliruan akhir-akhir ini, ya. Lanjut Bapak Ibu, jadi jangan kita terkecoh dengan ajaran palsu. Ajaran palsu nggak usah terlalu detail kita pelajari, tapi kita kembali lagi ke dalam Alkitabiah yang benar, ya. Jadi kita harus mengklaim diri kita ini mampu bertobat, mengintrospeksi di masa Advent ini. Kita benar-benar merenungkan, bukan hanya hal duniawi, mempersiapkan hari Natal dengan pesta pora dan segala macam. Itu boleh-boleh saja, tapi rohani kita lah yang terutama. Ya, itu maksudnya. Jadi Advent ini sebetulnya kalau kita dalami maknanya adalah benar-benar saya ini utusan Tuhan. Saya penerus Yesus. Itu ya. Jadi jangan dibilang saya ini Mesias, nanti bahaya ya. Jadi jangan menciptakan otoritas absolut atas pengikut ya. Jadi kita harus benar-benar mengikuti ajaran Alkitabiah yang benar dan menyampaikan itu dengan benar. Supaya awal dari kedatangan manusia ke dunia, lahirnya, matinya, dan penghakimannya. Jaga-jaga. Bapak dan Ibu, ada beberapa daftar hitam penyesat, tapi saya nggak perlu bacakan di sini. Nanti dibaca aja itu supaya nggak terlalu panjang, karena ini panjang sekali ini. Saya biasa bentuknya adalah pengajaran ya. Jadi saya menyampaikan saat ini adalah mengapa kita harus berjaga-jaga. Ya, mengapa kita harus berjaga-jaga? Mengapa kita disuruh terus taat? Karena memang dunia ini sudah tua, Bapak Ibu. Penggenapan itu sudah Tuhan mau nyatakan, tetapi kita tidak bisa memprediksi itu. Hanya Tuhan yang tahu. Karena itu kita persiapkanlah hati kita. Kita persiapkanlah roh kita agar sungguh-sungguh di dalam pertobatan kita benar satu kali selama-lamanya kita sudah selamat. Dan kelak kita dipanggil oleh Tuhan, tidak ada lagi rasa takut, tapi kita dampaknya adalah saya mau menjadi utusan Kristus yang siap mengabarkan kabar Injil Kristus. Nah, Bapak dan Ibu, apa yang harus dilakukan untuk bersiap sedia menanti kedatangan Kristus? Alkitab memberi banyak petunjuk, tetapi dapat dirangkum dalam 6 tindakan utama. Yang berikut adalah hidup dalam pertobatan setiap hari. Ya, Lukas 3:8.
Ya, pertobatan bukan peristiwa sekali saja, tapi gaya hidup. Tadi saya menyampaikan, yang dilakukan apa? Mengakui dosa-dosa kita. Tidak harus mengakui dosa kita kepada manusia, mengakui dalam dosa kita kepada Tuhan dan mempraktekkan hidup kudus. Ya, mengubah sikap, memutuskan kebiasaan buruk, menata hidup di hadapan Tuhan. Mengapa penting ini Bapak Ibu? Manusia tidak tahu kapan Tuhan datang. Karena itu hiduplah selalu bersih hatinya, bersih lingkungannya. Ya, jadi hidup yang kedua adalah dalam kekudusan dan ketaatan. Kudus dipisahkan untuk Allah, tidak kompromi dosa. Ya, inilah yang harus dilakukan. Menjaga pikiran, perkataan, dan mengendalikan hawa nafsu kita. Tidak hidup ganda atau munafik. Ya, jadi kalaupun kita bertemu dengan pencuri, pembunuh, ya kita jangan merasa diri kita ini orang juga yang paling benar, paling suci. Kita harus merangkul mereka dan menyampaikan kabar kebenaran buat mereka. Ya, berikut adalah hidup sebagai anak terang. Itu kita semua sudah tahu ya. Mengasihi sesama dengan tindakan nyata, walaupun kecil perbuatan kita. Kalau saya mendapatkan ucapan syukur, contohnya 100.000, saya bisa beri 10.000. Seperti itu ya. Nggak ada masalah. Itu bukan soal nilai besarnya, tapi hatinya. Ya. Jadi itu maksudnya tindakan nyata. Perkataan, pikiran, doa, berempati ya. Dan yang berikut hidup dengan perspektif kekekalan. Ya, Kolose 3 ayat 1-4, Filipi 3 ayat 20. Orang yang menantikan Tuhan mengatur prioritasnya yang dilakukan. Ya, menggunakan waktu dengan bijak seperti kita ini setiap subuh menyampaikan diri kepada Tuhan. Masakan Tuhan tidak melihat kita anak-anaknya. Nah, yang berikut tidak serakah atau tidak cinta uang, ya. Tidak hidup hanya untuk dunia, tetapi menyiapkan diri saat Tuhan memanggil kapan saja, Bapak Ibu. Yang berikut adalah melanjutkan misi amanat agung yang tiap hari kita gumuli ini. Ya, walaupun Kingdom Family Indonesia ini masih dianggap kecil, tapi karyanya, meneruskan karya Yesus yang mati di kayu salib itu sudah berjalan seberapapun itu. Ya, amanat agung bukan hanya memberitakan Injil, tapi menjadikan semua bangsa murid Kristus. Memang ini tak mudah Bapak Ibu, tapi kita mulai sekarang proses dan kita belajar. Ya, belajar untuk siap menyambut Yesus. Kita harus lebih dulu menjadi apa? Murid yang dewasa. Murid itu banyak kriterianya. Pemula dan ada yang udah senior, junior, ada yang sudah dewasa, ya. Bagaimana caranya Bapak Ibu hidup dalam ketaatan firman dan doa yang kita lakukan setiap hari secara konsisten, menginjili dengan kesadaran ekskatologi, ya, membina murid yang setia melayani sebagai misioner dan berkontribusi aktif dalam misi melalui 5D, yaitu doa, daya, dana, data, dan dukungan lewat apa? Perluasan jaringan ke pemerintah. Ini saya selalu menyampaikan. Dan saya simpulkan Bapak Ibu, bahwa kedatangan Kristus yang kedua kali bukanlah sekadar doktrin gerejawi, melainkan realitas eskatologis yang ditegaskan berulang kali dalam Alkitab. Ya, ia bukan kemungkinan, melainkan kepastian ilahi. Jadi tidak ada mengatakan mungkin ya, tapi kepastian ilahi. Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa ya anak manusia akan datang pada waktu yang tidak kita duga. Jadi Matius 24 ayat 24 ini adalah Rasul Paulus sudah mengingatkan bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Ya, karena itu persoalan terbesar bagi orang percaya, Bapak Ibu, bukan lagi memprediksi hari kedatangannya. Nggak perlu kita ribute itu. Yang penting kita tugaskan aja apa perintah Tuhan bagi kita. Sebab Alkitab dengan jelas menolak spekulasi dan ramalan manusia. Jadi fokusnya bukan pada kapan, melainkan siapa yang siap. Apakah kita semua siap?
Nah, bukan pada tanda-tanda, tapi bagaimana keadaan hati menyambutnya. Dunia akan terus berubah, situasi moral menurun, nilai kemanusiaan bergeser, politik dan sosial semakin tidak pasti. Namun firman Tuhan tetap bersuara dengan nada yang sama dari zaman ke zaman. Berjaga-jagalah dan sadar. 1 Tesalonika 5 ayat 6. Ya, menantikan Kristus bukan sekadar membicarakan akhir zaman, tetapi menghidupi gaya hidup kerajaan Allah hari ini, esok, dan selamanya. Setiap ucapan ya adalah pilihan penggunaan waktu, kerendahan hati, pelayanan kita, dan cara kita memperlakukan sesama. Ya, semuanya menjadi tanda bahwa kita hidup sebagai warga kerajaan yang menantikan rajanya. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, setiap hari yang Tuhan beri adalah apa? Kesempatan memuliakan Yesus. Amin. Ya. Bukan kesempatan ditunda, disia-siakan, atau diisi rutinitas kosong. Setiap hari adalah undangan bagi Bapak, Ibu, dan saya untuk hidup lebih dekat, lebih murni, lebih taat, dan lebih mengasihi. Dengan demikian, kesiapan bukan terletak pada pengetahuan teologi semata, tetapi pada kualitas kehidupan rohani kita yang menjadi bukti bahwa Kristus benar-benar hidup di dalam diri kita. Ya, mari kita Bapak Ibu tidak hanya menjadi orang Kristen yang mengetahui bahwa Yesus akan datang kembali. Ya, pengetahuan tidak cukup. Gereja tidak dipanggil hanya untuk tahu, tetapi untuk siap sedia. Mari kita menjadi orang percaya yang hidup seolah-olah Yesus datang hari ini. Ya, orang yang hatinya bersih, imannya menyala, kasih yang bekerja, pengharapan yang teguh di dalam iman percaya, dan hidup yang memancarkan cahaya Kristus, mendedikasikan karakter Yesus di tengah dunia yang gelap ini. Dia datang segera, kita siap, kita berbahagia, tapi kita tidak lagi meninggalkan noda. Berbahagialah orang-orang yang siap dipanggil oleh Tuhan. Jadi momen Natal ini, Advent ini, mari kita mengintrospeksi diri kita. Mempersiapkan apakah yang sudah saya lakukan selama tahun 2025. Ya, mari undang Roh Kudus untuk mengubah hati kita agar pengendalian diri kita buat grafik kehidupan kita. Kalau memang pengendalian diri kita belum sampai, ya, belum sempurna, mari kita merubah. Kita hidup di proses. Ya, Tuhan datang bagi orang yang tercabik hatinya. Tuhan datang bagi orang yang berdosa. Tuhan datang bagi orang yang terbuang, bagi orang yang dikucilkan, bagi orang yang direndahkan. Tapi manusia tidak boleh merendahkan manusia. Mari kita saling merangkul, mengasihi sesama. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, secara vertikal kita mengasihi Allah karena Dia lebih dulu mengasihi kita. Tapi kasih yang paling utama itu yang kedua adalah kasihilah sesama manusia lewat tutur kata, perkataan, perbuatan, dan tindakan kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, hamba-Mu datang, Bapa. Sudah hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu. Meskipun itu sangat sederhana, tapi justru kesederhanaan ini yang sering kami lupa. Karena itu ya Allah, Bapa Sang Pencipta langit dan bumi, kasihanilah kami umat manusia. Kasihanilah kami umat tebusan-Mu. Izinkan dan beri kami waktu untuk mempersiapkan diri kami, mengintrospeksi diri kami, memperbaiki seluruh kehidupan kami, agar empati kami, pengharapan kami semakin teguh. Oh, kami hidup di dalam kekudusan-Mu. Kami sudah bertobat atas segala dosa, kelalaian, kesalahan kami yang dahulu. Tuhan sudah membersihkan semua itu, dan Tuhan Yesus sekarang menjadi Allah kami yang hidup, yang menghidupi kami, yang memonitoring kami, ya, yang mengatur, memanage waktu kami, pikiran kami, agar kami terus terkendali oleh Tuhan Yesus.
Dan kami menjadi surat kabar yang terbuka, yang mampu dilihat banyak orang sebagai lifestyle kami berkarakterkan Yesus, berdedikasikan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Izinkanlah kami boleh menikmati harimu, waktumu, karena masih panjang Bapa tugas kami yang Tuhan beri. Karena Kau memerintah kami lewat Kingdom Family Indonesia ini. Boleh Tuhan memulihkan diri kami agar kami mampu memulihkan orang lain. Sehingga kami dalam kesatuan tubuh Kristus siap sedia menuntaskan amanat agungmu. Terima kasih Bapa Surgawi, terpuji, termulialah Engkau kekal selamanya. Dalam nama anakmu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.